Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanistiari dari kelas NR3 dengan NIM 186205092. Prodi PG PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Pengembangan Kecerdasan Majemuk dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan metode curah gagasan atau brainstorming untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat siswa atau murid. Pengertian menurut para ahli. Menurut Rustia 2008, metode brainstorming yaitu teknik mengajar yang dilakukan guru dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru. Kemudian siswa menjawab, menyatakan pendapat atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Secara singkat dapat diartikan sebagai satu cara untuk mendapatkan banyak atau berbagai ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat. Sedangkan menurut Lawlison 1977, brainstorming adalah cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dengan cara yang singkat. Dari dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan metode brainstorming ini, siswa dilatih untuk mencari, menemukan, dan mengemukakan gagasannya sebanyak mungkin dalam proses pembelajaran. Metode ini melatih keaktifan siswa dalam bertanya dan mengolah pertanyaan, sehingga mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan gagasan atau pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pertanyaan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Dengan diterapkannya metode ini, maka akan terjadi proses pembelajaran yang lebih aktif dengan gagasan-gagasan yang muncul dari para siswa. Adapun langkah-langkah dari penerapan metode brainstorming ini menurut Lawlison 1977, 1. Menjelaskan persoalan. Guru mengangkat dan menjelaskan permasalahan yang diangkat, kemudian menjelaskan cara siswa berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Kedua, merumuskan kembali persoalan. Guru menjelaskan kembali persoalan dan siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ketiga, mengembangkan ide unik, maksudnya mengembangkan ide-ide yang inovatif dan di luar variasi kebiasaan yang mungkin bisa dikembangkan. Yang keempat, mengevaluasi ide yang dihasilkan. Guru dan siswa mengevaluasi ide yang lebih atau yang telah terkumpul dan menyimpulkannya. Pendapat merupakan respon yang diberikan seseorang, yaitu komunikan kepada komunikator yang sebelumnya telah memberikan pertanyaan. Menurut Anindawati 2013, menjelaskan bahwa mengemukakan pendapat adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau pikiran secara lisan yang logis tanpa paksaan atau kehendak sendiri, serta menggunakan bahasa yang baik. Keterampilan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran sejarah ini yaitu 1. Merumuskan pendapat. 2. Menyampaikan pendapat. 3. Mengidentifikasi pertanyaan. 4. Mencari ide atau gagasan. Dan 5. Menemukan ide atau gagasan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan metode brainstorming untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat. Kendala yang dihadapi guru ketika menerapkan metode brainstorming dapat dipaparkan sebagai berikut.
Siswa harus selalu dimotivasi ketika ingin mengungkapkan pendapatnya. Kedua, siswa terlalu bergantung pada guru, masih terpaku pada paradigma guru sebagai pusat pembelajaran atau guru yang harus dominan. Guru harus lebih matang dalam membuat skenario pembelajaran. Guru harus lebih menarik dalam membuat pertanyaan agar siswa lebih antusias. Media yang digunakan harus semenarik mungkin agar siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Siswa masih terpaku pada satu. Maka setelah terdapat beberapa kendala yang terdapat dalam penerapan metode brainstorming untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat, penelitian berupaya dan berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Solusi masalah sebagai berikut. 1. Guru selalu memotivasi siswa agar siswanya berkompetensi dalam mengemukakan pendapatnya. Kedua, siswa harus dibiasakan dengan pembelajaran yang aktif atau student center. Ketiga, perlu rencana pembelajaran yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Keempat, guru harus selalu memberi motivasi kepada siswa agar mereka antusias dalam membaca materi pembelajaran. Dan kelima, guru harus membuat media semenarik mungkin agar siswa lebih antusias dalam proses pembelajaran. Dan keenam, guru harus menyediakan sumber-sumber yang relevan untuk menunjang dalam proses pembelajaran. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.